Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di dalam video ini akan disampaikan mengenai cara instalasi dan juga menjalankan aplikasi dari AOT 425 Start PGM. Nah, selanjutnya seperti yang diketahui bahwa pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada bab ketoksikan, itu kita menggunakan contoh paper yang diambil dari Toxicology and Applied Pharmacology, di mana kita menggunakan penilaian keamanan dari disaminotirosin untuk mengetahui efek akut dan juga subkroniknya secara oral. Nah, di mana untuk paper ini diambil pada tahun 2021. Kita menuju ke bagian results, di mana diketahui bahwa untuk menghitung LD50-nya kita menggunakan aplikasi yang bernama AOT 425 Start PGM versi 1, yaitu dengan confidence intervalnya itu sebesar 95%. Nah, di mana untuk mendapatkan aplikasi ini kita dapat peroleh dari EPA. Di sini diketahui bahwa untuk acute oral toxicity up and down procedure, yaitu spesifik untuk OECD 425. Nah, pada web tersebut bisa didapatkan link untuk aplikasinya tersebut. Nah, di mana diketahui bahwa aplikasi ini digunakan untuk mengkalkulasi dan juga mengimplementasikan dari prosedur 425 tadi dari guideline-nya. Nah, di mana di sini bisa diketahui untuk OECD 425 dan juga untuk penilaian LD50-nya. Nah, di sini juga ada beberapa link yang bisa nantinya dicari sebagai pendampingan untuk bagaimana kita menjalankan program tersebut. Nah, selanjutnya setelah proses downloadnya selesai, kita menuju ke folder penyimpanannya dan kita mulai untuk instalasi aplikasi tersebut. Ekstrak terlebih dahulu, selanjutnya akan muncul beberapa file di mana nanti kita cari setup untuk mulai instalasi. Setelah kita klik setup, maka akan muncul permintaan untuk menginstalasi. Kita klik OK. Nah, selanjutnya baru kita menuju ke tampilan seperti ini, yaitu adalah bagian untuk instalasinya. Apabila kita ingin memulai instalasi langsung, kita dapat langsung klik pada icon komputer. Apabila kita ingin memindahkan file, kita bisa klik di bagian change directory. Nah, kita coba untuk memindahkan file, terus kita klik change directory, maka kita set di mana kita akan menyimpan, terus kita OK, baru kita kembali ke tampilan awal tadi di mana kita klik di bagian icon komputernya. Nah, selanjutnya baru proses instalasi akan dimulai. Setelah itu akan muncul tampilan selesai instalasi seperti pada tampilan di layar. Nah, setelah instalasinya selesai, maka kita dapat untuk mulai menjalankan program tersebut. Pertama, kita buka terlebih dahulu programnya, maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Nah, selanjutnya dapat dilihat bahwa pada tampilan AOT 425 ini dapat dilihat disediakan beberapa menu bar yang digunakan untuk menunjang dalam menjalankan program ini. Di antaranya ada new test, ada load data, ada save data, ada get report, ada app option, dan juga exit. Nah, di new test ini digunakan untuk apabila kita ingin memulai lembar kerja baru yang fresh begitu. Nah, untuk load data itu digunakan apabila kita ingin mengolah data yang sudah kita simpan sebelumnya. Jadi kita untuk mencari data yang sudah sempat kita simpan, kita menggunakan load data. Nah, untuk save data ya seperti namanya, kita digunakan untuk save. Terus untuk get report itu digunakan untuk menarik laporan, di mana dari hasil yang sudah kita analisis nanti, yang sudah kita masukkan nanti, kita bisa tarik datanya dalam bentuk TXT, biasanya dalam bentuk format teks atau dalam bentuk DAT. Nah, selanjutnya ada option. Nah, di option ini ada beberapa menunya, yaitu ada file saving, ada smallest usable dose, dan juga confidence interval. Di mana di confidence interval ini bisa kita lihat di situ ada 90%, ada 95%, dan 99%. Nah, di situ bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Biasanya kita gunakan untuk confidence intervalnya yaitu 95%, dengan interval kesalahannya biasanya ada sekitar 5%. Nah, selanjutnya di menu yang di bagian sini ada yang namanya test atau substance, di mana ini biasa kita masukkan untuk deskripsi dari apa yang akan kita uji. Misalkan dari kita kan akan menguji yang namanya LD50 di AT, ya kita masukkan aja kita memberi nama apa. Nah, selanjutnya ada test type. Di sini itu test type itu ada dua menu, yaitu ada limit dan juga main. Nah, di limit ini tuh digunakan untuk
semacam tes pendahuluan untuk menentukan batas terlebih dahulu, batas yang digunakan dalam penelitian OECD-nya ini berapa, dalam penelitian ketoksikan akutnya ini berapa gitu. Jadi di sini di OECD biasanya dibatasi yaitu antara 2000 dan juga 5000. Nah, maka apabila kita tarik di jurnal yang sudah kita bahas di ketoksikan akut tersebut, bisa dilihat bahwa mereka menggunakan limit yaitu 2000 dan juga 5000, di mana pada dosis 2000 tidak menimbulkan kematian sama sekali. Nah, maka dosis ditingkatkan yaitu di dosis 5000. Nah, pada dosis 5000 pada 24 jam dia sudah menimbulkan kematian. Maka untuk limitnya pada paper tersebut itu adalah 5000 mg per kilogram berat badan. Nah, seperti yang tadi ditentukan bahwa limit dose di situ dibagi menjadi 2 yaitu 2000 dan juga 5000, tergantung dari hasil uji limit yang sebelumnya dilakukan. Begitu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa menu untuk di tabel, ada animal ID, ada dose, terus ada short term outcome-nya, terus ada long term outcome-nya, dan juga program data entry message-nya ini digunakan untuk apabila kita adanya kayak seperti saran-saran gitu, kayak misalkan nanti ada kesalahan dalam pengisian, biasanya akan dinampilkan di warning di sini. Nah, selanjutnya kita coba untuk masukkan datanya langsung ya dari contoh paper yang sudah kita jadikan bahan pembelajaran sebelumnya. Nah, pertama kita isi terlebih dahulu di bagian tes substance-nya itu mau diisi nama apa begitu. Misalkan kita mau nguji LD50 dari DAT atau desaminotirosin, maka kita kasih nama aja LD50 desaminotirosin atau apapun gitu, terserah. Nah, terus selanjutnya kita isi di test type-nya itu, kita mau nguji kan habis dari uji limit, kita selanjutnya akan menguji ke main test-nya. Nah, terkait dengan dosis yang digunakan untuk uji utamanya atau main test-nya, bisa dilihat di papernya bahwa dinyatakan untuk inisial dosnya mereka memulai dari 175 mg per kilogram. Nah, selanjutnya digunakan kelipatan 550, 1750 dan 5000 mg per kilogram sesuai yang dinyatakan pada guideline dari OECD 425. Selanjutnya diisi limit seperti yang didapatkan sebelumnya. Tadi kan kita dapatkan untuk limit dose untuk DAT itu adalah 5000. Maka kita isi 5000. Nah, terus selanjutnya kita isi di bagian tabelnya. Untuk animal ID-nya itu diisi 1 sampai 8 begitu, karena di data itu kan digunakan 8 ya. Nah, terus selanjutnya untuk dosnya bisa diisi sesuai pada tabel yang disajikan di data itu. Setelah kita memasukkan animal ID dan juga dose-nya, maka di bagian program data entry-nya itu dia memberikan warning gitu bahwa kita harus memasukkan data untuk short term outcome-nya itu seperti apa gitu. Nah, di sini ada ketentuan bahwa untuk apabila hewan ujinya mati, maka dia ditulis dengan X, dan apabila hewan ujinya survive, dia ditulis dengan O. Nah, kita kan lihat data yang ada pada papernya gitu. Sebagai contoh bahwa di dosis 175 keduanya baik short term maupun long term mereka sama-sama survive, maka dia ditulis O. Nah, untuk yang dosis 550 dia juga ditulis O karena keduanya juga survive. Untuk 150 dia juga O. Nah, dari papernya diketahui bahwa pada dosis 5000 dia mengalami kematian. Apabila hewan uji nanti diketahui atau setelah dilakukan pengujian dia mati atau moribun itu adalah hampir mati atau sekarat. Nah, maka pengujian selanjutnya dia akan menggunakan dosis yang lebih rendah. Nah, selanjutnya dapat dilihat di layar bahwa pada dosis 5000 hewan uji mengalami kematian. Nah, sehingga berdasarkan prinsip up and down, maka untuk selanjutnya dilakukan pengujian dengan dosis yang lebih rendah, yaitu di dosis 1750. Nah, bila kita lihat di tabel yang ada di paper, hewan uji masih survive gitu. Nah, maka dari itu dosis ditingkatkan menjadi 5000. Nah, pada dosis 5000 ini hewan uji mengalami moribun pada short term outcome-nya. Di moribun itu adalah suatu keadaan ketoksikan yang berat gitu. Jadi dia mengalami ketoksikan yang berat dan dinyatakan hampir mati begitu. Maka dia dinyatakan sebagai moribun. Nah, selanjutnya untuk yang long term dia masih survive, sehingga apabila ada moribun di situ maka selanjutnya dianalisis menggunakan dosis yang lebih rendah kembali, yaitu 1750 lagi.
dinyatakan dia survive lagi. Nah, selanjutnya dia dianalisis lagi dengan dosis yang lebih tinggi lagi. Maka diketahui di ID yang ke-8 dia digunakan dosis 5.000. Nah, ternyata hasilnya adalah moribund kembali. Dan untuk long termnya dia masih survive. Di bagian program data entry message, di mana di situ dinyatakan untuk short term resultnya itu hanya dinyatakan X atau O, maka data M atau moribundnya itu tidak bisa dimasukkan ke dalam aplikasi, sehingga perlu adanya perubahan di situ agar kita dapat menghitung selanjutnya untuk LD50-nya. Nah, apabila kita lihat dari OECD 425 di guideline-nya itu di bagian moribund itu dinyatakan bahwa moribund tadi kan diketahui dia sebagai ketoksikan yang sangat berat. Jadi suatu gejala yang hampir menyebabkan kematian. Makanya dia di OECD tersebut disebutkan bahwa untuk moribund dia dianggap atau diperlakukan sama seperti hewan uji saat mati. Jadi dia dianggap mati begitu. Nah, makanya untuk analisisnya dimasukkan, kita ganti dari M dari moribund menjadi X atau mati sesuai yang dinyatakan pada prosedur 425-nya tadi. Nah, ternyata setelah kita masukkan dari short term dan long termnya itu dia inkonsisten. Kenapa bisa seperti ini gitu, dengan anggapan bahwa apabila dia short term dia mengalami kematian, itu secara logikanya pasti di long term dia mati. Nah, tapi di data kita di dalam paper itu di short termnya dia moribund, di long termnya dia survive gitu. Artinya data ini secara logika tidak betul gitu. Maksudnya masa iya di short term dia mati, di long term dia enggak. Ini makanya secara aplikasinya dia diragukan konsistensinya. Sehingga apabila kita menggunakan data seperti ini, dia tidak dapat dihitung untuk perlakuan selanjutnya. Nah, maka dari itu, agar kita memenuhi apa yang dituntut yang ada pada aplikasi tersebut, maka kita tukar posisi dari short term dan long termnya, sehingga jumlah kematian tetap sama. Nah, setelah kita ubah, maka dimunculkan hasil bahwa ada 3 kematian di situ, yaitu di dosis 5.000. LD50-nya sebesar 3.129 dengan sigmanya itu 0,5, dan interval LD50-nya itu ada di 1.750 sampai 5.000. Sesuai yang ada pada paper, disebutkan bahwa LD50 dari desaminotirosin sebesar 3.129 mg per kilogram. Begitu. Nah, baik, berikut adalah akhir dari video ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan pada kolom komentar di bawah atau pada forum diskusi masing-masing kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.